Ramadan yang bersahabat, Ramadan dan ngecas iman bareng-bareng. Ya Allah, sayangi Bilqis sama mamanya. Ya Allah, lindungi Bilqis. Amin. Ali kemana, Det? Lembur, Mas. Biasa. Katanya lagi ngisi lagi sambil ngisi emosi. Astagfirullah, astagfirullah. Yang lain ngisi saldo rekening, dia ngisi emosi. Masuk aja, ada kunci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, duduk dulu. Gimana? Jadi gini Mas, ini adik saya namanya Randy. Nah namanya Randy, dia lagi cari kos. Tadi kan lihat tuh ada kos kosong, Iya. masih ada kamar kosong Mas. Kalau nggak ada yang kosong, saya kosongin. Jadi adik saya ini pendiam dia orangnya. Oh iya, udah kelihatan sih dari bentuknya. Tapi kalau di grup Pantesan. keluarga, dia itu cerewet. Nih kalau nggak percaya nih. Gak usah lah. Santai aja, Ren. Itu butuh proses. Coba kamu kenalan dulu sama seniormu di sini. Saya Dedi, ahli psikologi sekaligus motivator. Sementara. Kayaknya lebih mirip pasien rawat jalannya deh. Bener apa? Ren, coba kamu ngomong apa tadi? Ulangi. Ulangi apa, Pak? Saya nggak ngomong apa-apa. Aneh, kayak ada yang ngomong. Ren, percaya diri itu penting. Jangan minder ya. Saya dulu juga minder orangnya. Terus sekarang? Sekarang sih minder, cuman teorinya banyak. Nih lihat sertifikat saya tuh. Kamu bisa lihat. Palingan juga sertifikat beli di pasar. Jangan salah. Saya ini belajar sama ahlinya. Yang bener. Tumbuhan aja bisa saya motivasi agar berkembang lebih banyak, buahnya lebih banyak. Sampai ke Australia saya. Jadi ini Mas, Randy ini aslinya pede dia. Cuman suka ditahan-tahan, Oh. jadi nggak lepas gitu. Aduh, kenapa sih kakak selalu cerita semua? Tenang aja, Ren. Percaya diri itu bukan soal ngomong keras, tapi ngomong yang berisi. Oke Mas, kalau gitu saya titip adik saya ya Mas ya. Oke, aman aja. Saya udah ditungguin, mau shift malam. Oh. Jadi, Randy, kamu udah resmi jadi penghuni kos calon imam. Tapi saya harus jelaskan, culture apa yang ada di kos ini ya. Dedi, tolong itu bawain culture kita. Mas, udah saya bawa ini. Tahu saya apa yang ada di pikiran Mas Am. 4 budaya kosan calon imam nih. 1, sidik. Jujur dalam hal kecil. Jujur soal jadwal piket. Jujur soal siapa yang habisin kopi. Karena calon imam dilatih jujur, bukan pas khutbah. Terus yang kedua, amanah. Bisa dipercaya, bisa dititipin kunci aman, titip galon diganti, titip rahasia dijaga. Imam itu bukan yang paling fasih, tapi paling bisa diandalkan. Tuh. Ketiga, tablik. Mengingatkan dengan akhlak. Ajak sholat tanpa menghakimi, nasihat tanpa merendahkan. Karena Rasul menyampaikan kebenaran dengan kasih sayang, bukan dengan nada tinggi. Nah, yang terakhir nih, fatonah. Bijak dan berpikir dewasa. Masalah diselesaikan dengan musyawarah, bukan sindir-sindiran. Hidup kos itu latihan memimpin, pakai akal, bukan emosi. Tuh kayak gitu tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Udah bunyi nih. Wah, ini waktunya tayangan favorit saya ini. Salah, favorit. Ya itulah.
Acara kajian ngecas iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan ngecas iman bareng Fadlan Al-Fazaki. Stop Ustaz, anggota kos saya belum hadir Pak Ustaz. Sebentar saya panggilkan ya. Siap. Dedi, Randy, ayo kita ngaji nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim dulu Pak Ustaz. Pak Ustadz. Ya ini rutinitas kita ini. Ayo lanjut Pak Ustaz, monggo. Sobat ngecas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marki full. Mari kita ngecas sampai full. Hari ini kita bicara soal percaya diri. Percaya diri itu bukan pede karena jabatan, bukan pede karena followers, bukan juga pede karena filter kamera. Asik, anak TikTok banget nih. Percaya diri ala Rasulullah itu beda kelas, keles. Walaupun beliau itu sering dihina, dicemooh, bahkan dilempari batu, beliau itu orang yang paling tenang dan yakin. Coba kita bandingin. Kita baru digibahin teman kerja, langsung overthinking, merasa paling teraniaya. Rasulullah itu tahu betul siapa dirinya. Beliau yakin, aku ini utusan Allah. Tugasku menyampaikan, bukan mencari tepuk tangan. Makanya percaya diri beliau itu nggak ribut, nggak teriak-teriak, nggak perlu validasi. Karena beliau kenal Tuhannya dan kenal banget sama tugasnya. Ada satu pelajaran penting sobat ngecas iman. Rasulullah itu nggak pernah minder walaupun hidup sederhana. Pakaiannya sederhana, rumahnya sederhana, tapi akhlaknya mewah. Kadang kita kebalik, bajunya mahal, sepatunya kinclong, tapi pas disuruh ngomong depan umum, ya saya nggak pede Pak Ustadz. Kalau dipaksain, palingan juga tetap deg-degan. Nah itu tuh yang nanya dalam hati tuh. Denger. Deg-degan itu tanda masih hidup. Kalau udah nggak deg-degan, itu perlu dipertanyakan. Berarti udah. Rasulullah mengajarkan percaya diri itu bukan merasa paling hebat, tapi yakin bahwa Allah itu bersama kita. Beliau juga nggak pernah menunda kebaikan karena takut omongan orang. Kalau benar, ya sampaikan. Kalau baik, ya lakukan. Sekarang kita sering mikir, nanti dibilang sok alim, nanti dibilang sok pintar. Akhirnya yang tampil malah sok sibuk. Hadirin, percaya diri ala Rasulullah itu simple. Niatnya lurus, akhlaknya lembut, dan langkahnya mantap. Tapi tetap aja, nanti teman-teman bilangnya si paling. Kalau semua takut dibilang si paling, yang nanti dunia adanya si paling diem guys. Lebih baik dibilang si paling baik sesama manusia daripada dibilang kurang usaha sama Allah. Kalau niat kita karena Allah, gak usah takut gagal. Kalau akhlak kita dijaga, gak usah takut direndahkan. Karena orang percaya diri karena Allah, jatuhnya tenang, bukan tegang. Semoga kita jadi umat yang percaya diri, tapi bukan karena dunia, tapi karena yakin Allah gak pernah salah menilai usaha hambanya. Sekian ngecas iman hari ini guys. Gimana? Udah full imannya kan guys? Aku tutup dari Fadlan Al-Fazaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh harus percaya diri, jangan minder. Nanti saya coba hipnoterapi kamu ya. Oke, Randy, selamat datang di kosan calon imam. Semoga apa yang menjadi kekuranganmu bisa dipenuhi di sini bersama-sama kita di kosan calon imam. Jangan lupa tanggal 5 bayar kosan. Ngecas iman di bulan Ramadan. Santai aja, jangan kebanyakan beban. Jangan jauh kertas loh. Sama Tuhan. Lah, kopernya nggak dibawa. Ngecas iman tiap hari. Gue ya. Gimana? Di Ramadan yang bersahabat, Ramadan